Pemirsa, 3 hari jelang batas waktu rekapitulasi penghitungan suara nasional, tim hukum dari 3 paslon Capres-Cawapres telah menyiapkan strategi jitu untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya dari tim hukum pasangan Amin dan Ganjar Mahfud yang jauh-jauh hari telah mengumpulkan bukti kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, belakangan tim hukum Prabowo Gibran juga mengklaim menjadi korban kecurangan Pilpres secara TSM. Lantas siapa paslon yang mempunyai bukti kuat untuk meyakinkan 9 hakim MK? Inilah Top Review. Perjalanan panjang rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tidak lama lagi akan segera berakhir. Jelang batas waktu maksimal pengumuman hasil perolehan suara pemilu pada 20 Maret 2024. Hingga tanggal 16 Maret atau Sabtu kemarin, Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan penghitungan suara nasional di 32 provinsi. Dan tinggal 6 provinsi yang harus diselesaikan dalam waktu 3 hari ke depan, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Kita kan berharap kalau bisa ya sebelum tanggal 20, tapi tenggatnya kan tetap tanggal 20. Kalau lihat dinamika di lapangannya ya faktanya, kalau misalnya informasinya ya nanti saya coba cek ya, apakah memang dilanjutkan di tanggal 17. Tapi secara prinsip kan sebenarnya kalau KPU itu pada saat masuk di tahapan pemilu ya tidak ada hari libur. Jadi sebenarnya ya bergantung kesiapan saja. Nah kalau soal tanggal 20 kan itu tenggat waktu yang pasti akan kami penuhi. Dari Realcon atau rekapitulasi nasional di 32 provinsi, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berhasil unggul di 30 provinsi. Sementara 2 provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh berhasil dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Perolehan suara fantastis Prabowo Gibran tidak otomatis membuat paslon tersebut dengan mudah melenggang ke istana. Ya, jalan terjal masih harus mereka lalui, terutama menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. 2 kubu paslon Capres-Cawapres yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dipastikan akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Tim hukum paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 jauh-jauh hari sudah sibuk mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024. Bahkan paslon nomor urut 3 telah membentuk tim khusus, tim pembela demokrasi dan keadilan untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Tak main-main, tim tersebut dikomandoi oleh 2 advokat senior, Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat. Tim hukum Ganjar Mahfud mengklaim telah menyiapkan strategi jitu, diantaranya dengan menghadirkan seorang Kapolda di sidang Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan adanya mobilisasi massa. Tidak boleh buka di sini, strategi. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Nah, dari analisis. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang. Nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru saya kan tidak menyebut Kapolda mana. Ya, betul. Ya kan namanya. Ya, bukan Kapolda luar negeri ya. Kapolda Kuala Lumpur. Tapi kan sebetulnya mau saya katakan adalah ini hak ya, Mbak. Lihat aja. Kita tunggu aja. Saya nggak asal ngomong. Setuju. Saya nggak asal ngomong. Jadi nanti pada gilirannya apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia diancam, dan itu akan saya blow up lagi. Itu. Selangkah lebih maju, Timnas Amin juga mengungkap indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tak main-main, tim hukum Amin juga digawangi oleh sejumlah pakar hukum tata negara seperti Refli Harun dan mantan Ketua MK yang pernah memimpin sidang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2014, Hamdan Zulfa. Bahkan Timnas Amin telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk membuktikan adanya kecurangan TSM ke Mahkamah Konstitusi. Dapatkan fakta masifnya itu pada waktu masa tenang. Masa tenang itu luar biasa. Operasi gerilianya itu luar biasa dan kita mempunyai fakta-fakta di lapangan.
Jadi kami mohon kawan-kawan bersabar karena fakta-fakta ini tidak bisa kami ungkapkan karena kaitan dengan perlindungan saksi-saksi kami yang ada di lapangan. Jauh sebelum proses pencoblosan sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur. Terstruktur itu artinya melibatkan pimpinan-pimpinan negara, baik itu penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum, sampai kepala desa. Nah, ini fakta-fakta yang di lapangan kami lagi kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan nanti di persidangan. Tak mau kalah dan dituding sebagai kubu yang telah melakukan kecurangan, belakangan tim hukum Prabowo Gibran juga mengklaim telah menjadi korban kecurangan pemilu Pilpres 2024. Tim Prabowo Gibran mengklaim memiliki banyak bukti yang menunjukkan adanya kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sudah nyata sekali, ya banyak sekali peristiwa yang sudah kami laporkan ke Bawaslu dan itu sudah memiliki kekuatan hukum karena dinyatakan oleh Bawaslu melanggar. Di antaranya yang fenomenal sekali adalah fakta integritas PJ Bupati Sorong yang dikatakan memenangkan Pak Ganjar. Lalu ada kasus-kasus misalnya tercoblosnya surat suara untuk paslon nomor 3 di Kuala Lumpur dalam jumlah yang amat banyak. Juga di Taipei. Bahwa kami punya daftar amat panjang terkait kecurangan-kecurangan yang merugikan kami. Ya, termasuk kami akan menghadirkan bukti film dokumenter Dirty Food produksi teman-teman itu yang kami anggap sebagai bagian black propaganda, bagian dari strategi kecurangan untuk merugikan kami. Kini pertarungan bukti kecurangan TSM yang diklaim dialami oleh masing-masing paslon akan diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Meski banyak pihak yang pesimis dengan hasil putusan MK, setidaknya langkah adu bukti di MK menjadi satu-satunya cara legal dan terhormat bagi legitimasi demokrasi di negeri ini. Akan ada concern yang lebih, karena bagaimanapun juga tentu dari tim 01 dan juga tim 03 akan menghadirkan bukti-bukti terbaik. Sekaligus juga kalau misal merujuk pada aturan teknis di pasal 286 tadi, maka harus bisa membuktikan 50% kalau misal ada potensi dugaan kecurangan pemilu di 50% provinsi se-Indonesia. Nah, kalau misal kemudian bisa dilakukan itu, maka ini akan berpotensi berdampak pada kredibilitas sekaligus juga legitimasi dari hasil pemilu di 2024 ini. Beberapa waktu belakangan MK sudah menunjukkan taring yang baik ya. Misalnya putusan yang berkaitan dengan pilkada, parliamentary threshold, Jaksa Agung itu dianggap oleh publik sangat baik. Nah, apakah ini adalah decoy sebelum putusan yang buruk? Saya juga tidak tahu, tapi mudah-mudahan ini konsisten menjadi putusan-putusan yang baik dan marwah MK juga menjadi pulih kembali dengan putusan-putusan yang terbaik. Dan saya harap nanti memang masing-masing pihak secara detail ya menyajikan alat buktinya. Yang walaupun kita ketahui bahwa kecurangan yang melibatkan kekuasaan, dia itu akan sangat tipis sekali secara langsung pembuktiannya. Butuh analisa dan alat bukti petunjuk untuk kemudian memperkuat dalil-dalil yang ada. Publik berharap Mahkamah Konstitusi sebagai garda pengawal pamungkas keadilan di negeri ini bisa menunjukkan tajinya tentang pentingnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam memutus perkara atau sengketa hasil pemilu. Jangan lagi ada istilah mahkamah kalkulator yang cenderung hanya melihat hitung-hitungan hukum secara matematis. Namun sejogianya, MK harus memutuskan perkara atau sengketa pilpres dengan lebih mengedepankan aspek yuridis dan logis dengan tentunya menjunjung tinggi etis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.